Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman ya, di mana di malam hari ini Anda sedang menyaksikan acara debat Islam Kristen yang seperti biasa, yaitu malam. Namun kita kali ke siang karena dua materi siap untuk siang, dan dikarenakan saya lemot ini posisi, jadi khawatir nanti mengganggu acaranya, akan saya gunakan Fatah seperti itu. Karena untuk masalah timer juga berpengaruh, kan saya gunakan Fatah. Oke, teman-teman, diketahui bahwa acara kita malam hari ini debat antara Islam dan Kristen, di mana dua pemateri ternyata sudah siap dan ada di PST, dan hal itu bisa akan teman-teman saksikan sosial ini sebagaimana yang biasa di malam hari, di mana temanya itu siapakah yang murni menjalankan perintah Yesus, Islam ataukah Kristen? Ya, tema di siang hari ini benar-benar begitu sangat asik, namun tetap akan menjadi asik ketika para pembicaranya berbeda orang, berbeda pemikiran, beda pemahaman. Namun jangan lupa teman-teman, ketika ada saat ini, dan saya hanya mengingatkan ya, silakan salurkan donasi Anda untuk membantu mualaf ke Bank Mandiri Syariah dengan bank 4 Mas. Adapun nomornya 11884 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Mualaf Tauhid, yang teman bisa mengkonfirmasi ke nomor WA atau HP yang ada di teks berjalan ini. Silakan beri, kita bantu saudara-saudara kita yang barusan mualaf, yang telah beberapa bulan mualaf, kita bantu mereka sedikit. Orang-orang yang baru masuk Islam, mereka disisihkan dari keluarganya, pekerjaan sama sekali. Mari kita bantu, satukan ukhuwah, satukan tekad demi saudara kita. Dan selanjutnya, silakan bagi teman-teman yang ingin memiliki lebih, salurkan zakat sodaqah infak dan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah, yang nomor rekeningnya 11884 kali 9995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf Tauhid. Dan jika teman-teman nih ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar yang 1 meternya luas, silakan sertakan angka 1 di belakangnya, biar pihak Yayasan Pembina Mualaf Tauhid mengetahui bahwa dana yang Anda transfer yang ada di belakangnya itu angka 1 itu dikhususkan untuk membebaskan lahan yang akan diberikan pesantren Muhammadiyah Tauhid. Dan silakan ketika Anda telah mentransfer, konfirmasi ke nomor HP atau W yang ada di teks berjalan ya. Oke, karena kan kedua pembicaranya telah hadir di Bestek, akan kita tampilkan terlebih dahulu nih. Akan kita tampilkan terlebih dahulu saudara Roy Robinsah. Assalamualaikum, saudara Roy Robinsah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, jelas suara saya? Jelas. Jelas suara saya? Oke, terima kasih ya atas kehadiran saudara Roy Robinsah, di mana di siang hari ini bersedia untuk naik ke atas ringnya channel Geraha Mualaf. Oke, selanjutnya akan kita tampilkan Bu Uti Watimena. Ya. Selamat siang, Ibu Uti Watimena. Selamat siang. Selamat siang. Dengar suara saya nggak? Bisa. Bisa ditampakkan ya, wajahnya, wajah cantiknya ya, bisa ditampakkan nggak? Bentar, ya. Ini. Oke, tapi kenapa. Ini wajahnya Bu bisa ditampakkan. Halo Ibu. Ya, sebentar. Ini tahu dia ini berubah sendiri. Oke, sebentar ya. Sambil menunggu kedua belah pihak siap, khususnya Bu Uti yang belum menampakkan wajahnya, silakan nih bagi teman-teman di mana di siang hari ini sedang menyaksikan acaranya debat Islam Kristen, silakan daftarkan diri Anda ke Bioling ini. Silakan baik Islam maupun Kristen, baik laki-laki maupun perempuan, silakan daftarkan diri Anda untuk menjadi partisipan dalam dialog Islam Kristen, yang tentu saja
ketika Anda siap naik ke atas ringnya channel Geraha Mu'alaf, maka Anda harus menampakkan wajah dan tentu saja alur dialog yang terjadi harus elegan, santun, dan tidak ada sama sekali olok-olokan apalagi hujat-menghujat. Oke, Ibu Uti maupun Saudara Roy Robinsyah, Anda bisa menyimak bahwa tema di siang kita hari ini, siapakah yang murni menjalankan perintah Yesus, Islam ataukah Kristen? Bagaimana, sudah sepakat? Ya. Ya, sepakat. Ibu Uti maupun Saudara Roy, tema dengan Ya. seperti ini, sepakat ya? Kalau memang sepakat, kami selalu mengingatkan kepada kedua pembicara, siapapun orangnya, ketika terjadi dialog, sebelumnya tolong untuk selalu mengingat bahwa dialog yang terjadi harus santun dan elegan, dan tidak ada olok-olokan apalagi menyerang pribadi. Dan ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan di kedepan hari atau di kemudian hari, maka channel Geraha Mu'alaf tidak bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Dan kami selalu mengingatkan pula kepada para penonton untuk memberikan komentar yang terbaik dan santun pula. Oke, jika memang siap, akan kita tampilkan rule-nya karena kedua belah pihak itu siap ya, siap untuk berdialog dengan rule-nya 40-40. Oke, sebentar akan kita rubah dulu posisi. Wah, ininya namanya. Yang ngomong-ngomong nih siapa nih yang akan menyampaikan terlebih dahulu? Apakah Ibu Utiwati Mena ataukah Saudara Roy? Silakan. Gimana, Bu? Kalau dilihat dari judul sepertinya sih harus Roy, karena kami mempunyai kayaknya sih dari Roy, soalnya Roy yang memutuskan judul, jadi dia yang kasih masalah dulu ya. Jadi perbincangan bergulir dengan masalah yang akan datang. Oke. Siap ya, Saudara Roy ya. Oke, siap. Oke. Jika memang Anda siap di siang hari ini, Saudara Roy, siapkan diri Anda dan perlu diingat, perlu diketahui, saya ingatkan lagi, waktu 40 menit ini masing-masing kedua belah pihak itu semuanya mendapatkan waktu yang sama ya, 40 menit, dan perlu diketahui bahwa ketika waktu itu berjalan, itu diisi dengan pertanyaan, pembukaan, closing statement, seperti itu. Jadi ketika kedua belah pihak itu telah habis waktunya, maka maaf tidak bisa menyampaikan sedikit pun. Seperti itu. Jadi silakan gunakan waktunya sebaik-baik mungkin. Seperti itu. Oke, bisa dipahami Saudara Ray maupun Ibu Uti? Paham. Ada pertanyaan? Enggak. Oke, sebentar akan kita pindahkan posisi dulu Saudara Roy biar tidak salah. Oke. Jika memang siap, bentar. Akan kita aktifkan dulu waktunya. Waktu berjalan selama 40 menit, silakan. Saudara Roy, Anda awali dari awal, memberikan pernyataan hingga akhirnya nanti ingat closing statement selama 40 menit. Waktu berjalan, silakan. Anda awali dengan pernyataan. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da ma ba'du. Sebelum saya masuk ke materi, sebenarnya 2 minggu yang lalu Ibu Uti pernah mengajak saya juga dialog di Geraha Mu'alaf. Namun karena saya juga seorang pelajar, tidak bisa berdialog pada waktu itu, dan pada hari ini kami telah sepakat untuk berdialog tentang siapakah yang menjadi pengikut Yesus yang sejati, Islamkah atau Kristen. Nah, sebelum membahas tentang siapa pengikut Yesus yang sejati, kita harus mengetahui dulu Yesus selama masa dia hidup, dia membawa syariat apa, perintah apa, dan larangan apa. Oke, kita mulai. Yang pertama, semasa hidupnya, Yesus pernah mengajarkan tentang syahadat. Syahadatnya Yesus diperkenalkan di dalam Yohanes, pasal yang ke-17, ayat yang ketiga. Mengenal Allah yang satu, dan Yesus adalah utusan. Di sini,
Dalam bahasa Arabnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu isa Rasulullah. Nah, di sini syahadat ini juga diajarkan Rasulullah kepada umat-umatnya, yaitu pada zaman Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi di sini Yesus mengajarkan tentang syahadat, kemudian ajaran syahadatnya Yesus dilanjutkan kembali oleh ajarannya Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, masalah kafan. Di dalam Markus 15 ayat yang ke-46, Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengkafaninya dengan kain lenan itu. Jadi di sini menurut Alkitab sendiri, Yesus ketika waktu dia mati pun dia menggunakan kain lenan putih. Kain lenan putih, kemudian mayat Yesus diturunkan di kayu salib dan Yusuf membawa dia ke dalam goa. Di dalam goa dan untuk menjadi pentandanya diberikan sebuah batu besar. Umat Islam mengikuti. Mayoritas daripada umat Islam mengikuti ajaran daripada Yesus sendiri yang tertulis di Markus 15 ayat 46 bahwa ketika orang Islam mati, mereka dibungkus oleh kain kafan, bahkan disunahkan untuk meletakkan sebuah batu hanya untuk sebagai tanda. Berbeda dengan daripada Ibu Uti sendiri, mereka menggunakan jas, yang laki-laki pakai dasi kupu-kupu, terus menggunakan sepatu, menggunakan peti. Tetapi Yesus sendiri waktu ketika mati pun dia menggunakan kain lenan. Jadi di sini sudah jelas bahwa kamilah yang mengikuti Yesus. Juga di dalam khitan atau sunat, di Lukas pasal 2 ayat 21, ketika genap 8 hari ia harus disunatkan dan diberi nama Yesus. Jadi di sini Yesus disunat sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami menjalankan. Mayoritas daripada umat Islam menjalankan apa yang Yesus ajarkan di Lukas pasal 2 ayat yang ke-21. Tetapi mayoritas daripada ibu sendiri tidak mengajarkan ajaran tersebut. Malah beralih bahwa sunat itu adalah tradisi. Yang ketiga, masalah makan babi. Yesus pernah berkata di Matius 5 ayat yang ke-17. Jangan kamu sangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Jadi di sini sudah jelas bahwa Yesus ini bukan menghapus hukum Taurat, melainkan menjadi pelaku daripada hukum Taurat sendiri. Dan di dalam hukum Taurat, di Imamat 11 ayat 7 sampai 6, di situ terdapat larangan untuk memakan babi. Bahkan di Yesaya 66 ayat yang ke-17, Tuhan melenyapkan sekaligus orang yang makan daging babi dan binatang-binatang gigik serta tikus. Di sini sudah jelas dikatakan bahwa babi itu haram. Tetapi mayoritas dari umat kalian tidak mengikuti ajaran Yesus tersebut. Lanjut tentang minuman khamar atau minuman anggur ya. Di dalam Di dalam Lukas 1 ayat 15, di sini berkata bahwa sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Ketika Yesus disalib, ketika para hansip Romawi menyodorkan minuman anggur, apa yang kata Yesus? Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Ini tertulis di Matius 27 ayat 34. Larangan perintah minum anggur di Taurat yaitu ada di Imamat 10 ayat 9, Hakim-Hakim 13 ayat 3, Yesaya 5 ayat 11, Hakim-Hakim 13 pasal 13 ayat 14, Amsal 20 ayat 1, Amsal 23 ayat 20, Hosea 4 ayat yang ke-11. Jadi semua ajaran-ajaran Yesus, semua perintah dan larangan Yesus sudah jelas kami yang mengajar, kami yang mengamalkan juga kami juga yang melanjutkannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya langsung ya Pak ya. Ya, terima kasih Roy dengan sebetulnya saya nggak terlalu tertarik dengan dengan judul ini ya karena tidak mendekati atau membahas tentang esensi tentang kekristenan gitu loh. Tetapi ya nggak apa-apa lah dijawab saja karena ini juga merupakan pertanyaan. Lalu Roy mengatakan bahwa kelompok Islamlah yang mengikuti ajaran Yesus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, yang kamu kasih ini apakah ini bentuk
pengajaran gitu. Apakah ini bentuk pengajaran? Karena ini jelas bukan pengajaran. Ya, ini sama sekali bukan pengajaran. Ini sama seperti ini cuma bicara tentang tata krama ya. Pengajaran Kristen itu tidak seperti ini, tidak sedangkal pengajaran seperti ini, karena yang diajarkan oleh Yesus yang namanya Injil Kerajaan Allah itu tidak sedangkal ini, dan ini sama sekali tidak dibahas oleh Yesus gitu loh. Yang kamu omong-omongkan ini sama sekali tidak ada pembahasan dari Yesus. Karena apa? Karena ini sama aja seperti saya, contohnya ya, saya yang seorang guru ya, saya pergi mengajar bahasa Inggris ya. Yang saya ajar itu adalah bahasa Inggris. Nah, yang kamu omongkan itu adalah cara-cara saya, cara hidup saya gitu loh. Cara hidup saya biasanya kalau pergi ke mana, mau pergi ngajar, saya bawa motor. Nah, cara saya pergi mengajar bawa motornya itulah kayak yang kalian tiru gitu loh. Bukan pengajaran saya yang di kelas. Nah, ini seperti ini analoginya seperti ini. Saya mengajar dan saya ini suka makan bakso. Nah, yang makan baksonya ini yang kalian tiru gitu loh. Bukan ajaran yang saya mengajar di kelas, yaitu ajaran tentang present time, present continuous. Bukan itu yang kalian ambil, tetapi kebiasaan saya yang suka makan bakso sebelum saya pulang ngajar gitu. Seperti ini gitu loh. Jadi yang kamu kasih dalil ini sama sekali tidak mengenai esensi dari pengajaran Yesus, karena jelas nggak ada ini yang diajarkan oleh Yesus sama sekali. Ini bukan ajaran Yesus. Kalaupun ada kecocokan antara yang kalian lakukan dengan apa yang Yesus lakukan, loh ini semua adat istiadat orang Yahudi ini. Soal dia pakai kain kafan, soal disunat, soal itu ini semua adat istiadat orang Yahudi. Ini bukan pengajaran. Yang dimaksud pengajaran oleh Yesus itu ya, kalau kamu mau lihat ya, yang Yesus maksudkan pengajaran itu nggak seperti itu di dalam ya. Di dalam nih saya mau ini ya, Matius 19 ayat 1. Tetapi setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Ya, itu dia pengajaran apa di situ. Nah, coba kita lihat di dalam Matius 19, dia ngajarin apa ya? Coba kita lihat apa yang diajarkan di situ. Yesusnya Matius 19, coba kita lihat. Nah, sebelum itu ya, dia mengajar itu kan Matius 19 ayat 1. Nah, ini Yesus mengajarkan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Lalu setelah itu siapa yang menyesatkan orang. Lalu dia mengajarkan tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Lalu dia mengajarkan tentang menasehati sesama. Lalu dia mengajarkan tentang pengampunan. Ini yang diajarkan oleh Yesus, pengajaran atau doktrin, bukan tata krama yang kamu maksudkan seperti ini gitu loh. Ya, itu dulu. Ya, silakan. Silakan Roy. Begini Bu, tadi saya sudah saya katakan di Matius pasal 5 ayat ke-17, Yesus berkata, "Jangan kamu sangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya." Jadi di sini Yesus sudah bilang kalau dia ini adalah penggenap dari hukum Taurat. Hukum Taurat berarti seluruh yang dikatakan Yesus itu sesuai dengan hukum Taurat. Betul kan? Dan di dalam hukum Taurat tertulis semua itu, Bu. Tertulis semua apa yang saya katakan tersebut, tertulis semua di hukum Taurat, baik di PL maupun di PB. Jadi Ibu mengatakan itu bukan ajaran. Lah, apakah hukum Taurat yang diajarkan kepada Yesus, diajarkan kepada murid-muridnya itu bukan pengajaran? Terus apakah ketika Yesus sunat mengikuti milah daripada Nabi Ibrahim, mengatakan bahwa Tuhan itu Esa, mengatakan Yesus adalah utusan, tidak boleh minum minuman keras, babi, apakah itu bukan satu pengajaran? Itu ajaran Yesus loh, Bu, yang diambil daripada hukum Taurat. Jadi kenapa Ibu tidak mengatakan itu adalah sebuah ajaran? Alasannya apa? Silakan, Bu Ti. Ya, kalau kamu mengatakan itu sebuah ajaran harus tertulis di dalam Alkitab kami. Oke, kamu mengatakan kalau ada ajaran mengenai pakai kain lenan, ya itu di mana ayatnya di dalam Yesus memerintahkan semua orang pakai kain kafan gitulah. Lalu kamu mengatakan orang harus disunat. Di mana ayatnya Yesus menyuruh orang disunat? Lalu kamu mengatakan bahwa haram makan babi. Di mana ayatnya Yesus mengatakan orang haram makan babi? Enggak ada gitu loh.
Lalu kamu mengatakan Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Nah itu kamu salah persepsi, kamu salah sangka gitu loh. Lalu kamu mengatakan Yesus mengajarkan sahadat yang mana Yesus ajarkan gitu loh. Nah sekarang kita coba jabarkan satu-satu. Kita mulai dari sahadat. Sahadat apa yang Yesus ajarkan? Yesus sama sekali tidak mengajarkan sahadat. Sahadat itu hanya ada di tempat kalian gitu loh. Sama sekali Yesus nggak mengajarkan sahadat. Sama sekali nggak ada di sini kalimat sahadat yang kamu mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3 kamu mengatakan Yesus itu bersahadat. Oh enggak, itu bukan, sama sekali tidak bersahadat itu. Kamu sendiri yang tidak mengerti artinya. Itu konteksnya adalah Yesus sedang mendoakan murid-muridnya, lalu dia mengatakan bahwa murid-muridnya itu akan memperoleh hidup yang kekal ya. Murid-muridnya itu akan memperoleh hidup yang kekal kalau mereka percaya kepada Elohim dan percaya kepada Yesus. Ya, dan percaya kepada Yesus. Untuk mendapatkan hidup yang kekal itu harus percaya kepada dua-duanya, harus kepada Yesus dan harus kepada Elohim. Nih ya, di ayat yang pertama ya. Yohanes 17 ayat 3, sama seperti engkau, ayat kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah itu dia, yang memberikan hidup yang kekal sama seperti engkau tuh Elohim, memberikan kepadanya, kepada Yesus, kuasa atas segala yang hidup. Nah, oke, Yesus mempunyai kuasa atas segala yang hidup dikatakan. Ya, hidup. Demikian pula ia atau Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Lalu Yesus memberikan hidup yang kekal. Dia mendapat mandat untuk memberikan hidup yang kekal itu dari Elohim, dan dia berkuasa memberikan hidup yang kekal. Lalu di dalam ayat 17, dan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka atau murid-muridnya itu mengenal bahwa Elohim itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Di sini adalah Allah yang benar, satu-satunya yang benar, bukan satu-satunya Tuhan, bukan tauhid. Di antara Allah-Allah yang ngaku-ngaku benar, di antara para Allah huruf kecil yang mengaku benar, dia Elohim ini adalah satu-satunya yang benar. Dan pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim yang benar itu, dan dikatakan di sini kan, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal, mereka harus mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, gitu loh. Yesus Kristus yang telah diutus oleh Elohim. Dan ayat ini dicatat oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes lah yang mengatakan bahwa utusan itu adalah Elohim sendiri. Elohim sendiri. Karena apa di situ? Karena di situ di dalam ayatnya yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Utusan itu adalah Allah itu sendiri. Karena dia mengatakan permuliakanlah aku sendiri padamu Elohim ya, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Hadiratmu itu kan artinya keberadaan. Yesus memiliki kemuliaan dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Jadi kalau ayat-ayat Alkitab ini asal comot ya memang seperti itu akan jadinya gitu. Akan ngawur gitu. Nggak ada hubungannya dengan bersahadat di sini, Dek. Sama sekali tidak ada hubungan bersahadat. Jadi salah kamu ketika kamu mengatakan bahwa ayat 17 ayat 3 itu bersahadat. Oh, sahadat apaan gitu? Nggak ada. Di sini Yesus malah menawarkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal untuk murid-muridnya harus kenal Yesus dan harus kenal Elohim. Elohim itu Allah yang benar dan Yesus itu utusannya. Utusan yang sebelum dia datang sebagai utusan, dia itu adalah Elohim sendiri. Sesuai di dalam Yohanes 10 ya. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah itu dia sama persis ayatnya dengan Yohanes 17 ayat 3 ini. Pemberi hidup yang kekal adalah Elohim, Allah yang benar, dan utusannya, ya kan? Utusan dan Elohim itu adalah satu, sama-sama pemberi hidup yang kekal. Jadi kamu salah, kamu nggak nyambung ketika kamu mengatakan bahwa di dalam Yohanes 17 ini adalah Yesus bersahadat. Jadi kalianlah yang mengikuti sahadat. Oh tidak, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan bersahadat.
Ya, terima kasih. Silakan. Tadi Bu masalah utusan begini, pertanyaan saya mudah. Apakah antara yang diutus dengan pengutus itu sama? Silakan Bu Ti. Nah, sekarang saya tanya dulu, apakah tidak ada kemungkinan antara pengutus dan utusan itu sama? Ya, silakan. Ada. Kita contohkan seperti ini, Bu. Seorang presiden mengutus menterinya ya untuk melakukan pekerjaan. Nah, apakah menteri itu adalah presiden ataupun presiden itu adalah menteri? Kita pakai analogi saja. Ketika presiden memerintahkan untuk menteri kan kepada menteri untuk melakukan pekerjaan, apakah menteri itu presiden dan apakah presiden itu menteri? Silakan Bu Uti. Ya, itu kan analogi yang salah. Ya, utusan dengan pengutusan buat Yesus itu kan dicatat oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes lah yang mencatat ini di dalam Yohanes 17 ini. Rasul Yohanes ini bahkan dia dipenjara loh. Dia adalah kepala gereja dan dialah yang menyatakan, memproklamirkan kepada dunia, mengajarkan kepada orang-orang bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah itu artinya Allah atau firman itu, firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, dia disebut utusan, dia disebut nabi, dia disebut guru, dia disebut imam, ya kan? Nah, kamu nggak bisa menganalogikan seperti seorang presiden mengutus menterinya, nggak bisa, karena itu ada satu oknum. Utusan di sini kan jelas di dalam Yohanes 17 ayat 5 bahwa utusan itu adalah Elohim sendiri, adalah pengutusnya sendiri sebelum dia datang sebagai utusan. Nggak bisa, ini analoginya nggak nyambung gitu loh, Dek. Ya, silakan. Pertanyaan tadi saya belum dijawab, Bu Uti. Apakah utusan itu sama dengan pengutusnya? Dengan analogi saya, seorang presiden memerintahkan kepada seorang menteri untuk melakukan sebuah pekerjaan. Apakah menteri itu presiden dan apakah presiden itu menteri? Pertanyaan saya kan gitu. Kalau Yesus dan Bapa itu adalah sama, ya tunjukkan ayatnya di mana. Ya, jadi kamu mengatakan apakah presiden dengan menteri itu ya tidak sama. Itu dua oknum yang berbeda. Tetapi di kitab kami tidak mengatakan dua oknum yang berbeda. Rasul Yohanes yang mencatat di Yohanes 17 ayat 3 ini, dia juga yang mencatat di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi analogi kamu nggak nyambung yang ini, karena itu ada dua. Pengutus dengan utusannya itu beda gitu loh. Nah, kalau di sini bukan pengutus dengan utusan itu bukan beda, satu. Karena telah dikatakan bahwa firman itu adalah pengutus itu telah menjadi manusia yang utusan itu. Ya, jadi yang analoginya yang paling tepat adalah ya seorang raja Mesir ketika dia datang ke sini waktu tahun berapa itu, ketika dia datang ke sini, raja Mesir itu adalah seorang raja. Ya kan? Dia datang lengkap dengan gerombolannya, dengan bawahannya semua. Dia datang ke Jakarta, datang mengunjungi kita. Ya, bukan ya raja Mesir itu. Sampai di Jakarta raja Mesir itu bilang apa? Dia adalah utusan dari Mesir. Nah, itu dia. Raja itu sendiri mengatasnamakan kerajaannya. Yesus datang ke dunia ini dia mengatakan utusan dari kerajaan Allah, Allah Bapaknya. Karena dia sendiri. Pak Jokowi ketika dia pergi ke Amerika, dia sendiri yang memutuskan ke Amerika. Dia sendirilah yang memberikan mandat, dia yang memutuskan dan dia membawa gerombolannya gitu, serdadu-serdadunya dan tentaranya ke Amerika. Sampai di Amerika dia mengatakan bahwa dia itu adalah utusan dari Indonesia. Itu analogi yang cocok. Nah, kalau kamu mengatakan bahwa seorang presiden dengan menteri itu adalah oknum yang sama, ya enggak. Itu oknum yang berbeda. Analoginya enggak tepat. Karena kitab kami mengatakan bahwa utusan itu adalah pengutusnya sendiri. Jelas seperti yang Yesus katakan gitu loh. Silakan. Ya, silakan. Oke. Sudah. Silakan. Iya. Bu Uti tadi mengambil mana, Bu? Yohanes 1 ayat berapa? Apanya? Yang tadi. Yohanes 10. Yohanes 10 bentar, ayat 28. Tadi Bu Uti kan berkata Yohanes 1 ayat berapa? Yang tadi yang dijawab. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Ibu tahu itu apa? Ibu tahu itu apa enggak? Apa itu? Begini Bu, di dalam diterangkan Saint Augustine mengatakan kalau itu adalah sebuah filsafat Platonis, Bu. Apakah itu Ibu tahu apa itu kalau Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah filsafat Platonis? Apa Ibu tahu atau enggak?
Enggak tahu. Halo? Apa itu filsafatnya? Iya, Halo? filsafatnya bilang apa? Saya nggak tahu. Iya, silakan. Halo? Silakan. Iya, saya dengar. Halo? Iya. Lanjut. Filsafat Platonis kan? Halo? Halo. Bentar. Saya sudah ya. Oke, maaf, ini ternyata posisinya jaringannya jelek ya, seperti itu. Maka kita pause dulu waktunya dan sambil menunggu saudara dari Roy untuk tampil lagi atau naik ke atas ringnya channel Gramo Alap, silakan nih teman-teman Anda untuk memberikan komentar yang baik ya, komentar yang baik, yang santun, meskipun kedua belah pihak itu sama-sama sepakat untuk tidak sepakat dalam tema kita di siang hari ini, tapi tetap apapun jawaban dari kedua belah pihak itu harus kita berikan komentar yang baik dan santun. Karena kita hidup di negara NKRI yang negara hukum, tentu saja semuanya diatur oleh hukum. Oleh karena itu, berikanlah, tampakkanlah bahwa Anda itu benar-benar memiliki adab yang baik. Tidak boleh ada olok-olokan ya bagi para penonton, saya harap seperti itu. Oke, silakan nih para teman-teman, para penonton dimanapun Anda berada, daftarkan diri Anda ya, daftarkan diri Anda, silakan daftarkan ke biolink yang ada di teks berjalan ini. Kami menerima siapapun Anda, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berdialog di channelnya Graha Mualaf, tetapi dengan syarat bahwa Anda harus menampakkan wajah dan menyampaikan atau menyanggah harus posisi dengan santun tanpa adanya olok. Karena kita dialog secara akademis, bukan di warung kopi yang siapapun bisa ngomong, yang siapapun bisa menyanggah tanpa adab. Dan ini karena masalah jaringan, jadi para penonton harap untuk dimaklumi, karena kalau kita posisi dialog ini nyata, Roy bilang ya kita harus menyiapkan tempat, menyiapkan posisinya, gitu, makanan, seperti itu. Jadi sekarang ada corona, jadi dengan adanya channel Graha Mualaf merupakan channel yang netral, karena di sini tidak saja debat Islam Kristen, melainkan juga debat Kristen versus Kristen. Oleh karena itu, silakan Anda menjadi narasumber, karena posisi penonton dengan seorang pemain yang ada di atas ring itu berbeda. Semuanya dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu, mari kita sampaikan kebenaran itu dengan bijak, dengan santun. Oke, bagi teman-teman nih di siang hari ini, jangan lupa untuk makan siangnya ya, meskipun barusan cukup seru dialognya. Meskipun usia dari saudara ini masih muda dan jauh di atas Buti, tapi beliau ini berani naik ke atas ring, yang masih SMA beliau ini, berani menyampaikan kebenaran dalam perspektif dirinya, dan ternyata Bu Uti pun yang sedang menata rambutnya siap juga, tidak memilah-milih siapa lawannya. Bu Uti pun siap menyampaikan pula kebenaran dalam perspektifnya. Terima kasih Bu Uti ya. Terima kasih kepada kedua pihak yang ingin berbicara Gramo. Roy bilang jangan kabur, ya, katanya dia nggak kabur. Roy bilang jangan kabur, dia nggak kabur. Nanti jangan bilang dia itu kabur ya, katanya. Dia lagi cari itu, katanya. Halo? Oke, ya, posisi memang di sana itu hujan katanya. Hujan ya seperti itu. Ya, jelas suara saya, Bu? Ya, apa perlu saya jawab aja, Pak? Jelas, Pak. Apa perlu saya jawab aja, Pak? Tunggu sebentar, sayang. Jawaban, jangan dulu, sabar. Karena jawaban Ibu, kalau tidak ada lawannya, sungguh sangat disayangkan ya gitu kan. Biarkan aja, kita tunggu beberapa menit seperti itu. Dan jika memang tidak bisa tampil, kita ulang saja, karena insya Allah masih ada waktu hari gitu yang masih bisa kita lewati jika memang kita diberikan usia. Itu ini kan posisi dialog menyampaikan kebenarannya dan perspektif masing-masing, tidak perlu terburu-buru lah seperti itu. Oke, saya ingatkan kembali teman-teman, jangan lupa silakan subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya channel Gramo Alap, karena channel Gramo Alap merupakan channel satu-satunya di Indonesia yang selalu menayangkan debat Islam Kristen setiap hari, debat Kristen versus Kristen, kajian
Islamologi, Kristologi, dan bahkan mualaf itu telah banyak testimoni dari pihak Kristen khususnya. Karena channel Gerak Mualaf telah diakui bahwa oleh orang Kristen, kita ini channel Gerak Mualaf, channel yang netral, channel yang adil dalam bersikap. Oleh karena itu, tentu saja dengan adanya kehadiran channel Gerak Mualaf, siapapun bisa berdialog secara santun untuk menyampaikan kebenaran dan perspektif masing-masing dengan posisi berdiri di atas kebijakan negara NKRI. Silakan subscribe, like, dan share, bunyikan loncengnya channel Gerak Mualaf. Selain itu, teman-teman bisa pula subscribe, like, dan share, dan bunyikan pula loncengnya dari channelnya Timo Koriban, Mualaf Channel, Menachem Ali, Edi Prayitno, Aristo Channel, Akademi Kristologi, yaitu Akademi Kristologi channel saya sendiri, Kristologi Center, Sahabat TV, Eza Rafeza. Oleh karena itu, silahkan teman-teman subscribe, like, insya Allah di dalam channel-channel yang ada di teks berjalan ini, semuanya bermanfaat untuk teman-teman untuk menambah wawasan keimanan yang tentu saja menanti kita. Oke, sungguh sangat disayangkan sekali Saudara Roy ini belum ada ya, belum datang ke naik atas ring. Coba Dan saya katanya panggil beliau dulu ya. menjapri, tunggu sebentar. Baik, kita tunggu. Baik, Ibu, silakan Ibu. Saya panggil dulu. Halo, gimana? Bentar. Ya. Apa, Bu? Ya udah cepetan, ditungguin. Bentar ini. Ayo, ini jaringan-jaringan, Bu. Habis kali Ya, pulsanya. kalau memang belum bisa, kita kasih waktu beberapa menit, ternyata masih belum bisa. Dan daripada posisi penyampaikan kebenaran itu tidak sampai kepada lawan, ya kita tidak apa-apa untuk menschedulkan ulang dialog di siang kalau hari ini. maksudnya kalau Karena yang dischedulkan menjadi ulang ini udah 2 andalan kali, Pak. siapapun orangnya itu jaringan. Ini udah 2 kali. Yang kemarin itu harusnya Ya, hari pertama itu memang tidak Sabtu lalu. terjadi dialog. Nah, sekarang Sabtu Hari lalu, Sabtu kalau lalu hari Ahad kalau nggak salah. Ya. sekarang ganti sekarang. Kalau nanti lagi, aduh, kurang hilang semangatnya kayaknya. Tunggu sebentar lah Pak, 5 menit lagi saya mohon. Jadi sekarang itu Tunggu Ibu ya. lagi di atas ubun-ubunnya Bu ya, semangatnya Ibu ya. Lagi menghadapi Roy gitu kan, kelihatan begitu sangat semangat. Ya enggak. Dan saya Kan lihat selalu kalau semangat kita terus ini kan, Ibu Uti. Baik siang, sore maupun malam. halo. Putih, jangan bilang saya kabur. Ya udah cepetan, jangan bilang saya kabur katanya. Ini bisa tuh video call. Takut dibilang kabur, tapi cepetan lah. Siapa yang mau bilang kabur, ditungguin. Nanti ini kalau mau udah cepetan, we are waiting. Bentar, Bu. Ya. Mohon ya Pak Oke, ya, kita sabar beri nggak apa-apa. kesempatan Bu. Ya, nanti juga kan di Karena itu. untuk naik atas ring, oke, aja. siap. Karena kalau Ibu terus Nanti nelpon kapan naiknya Roy ini gitu ke atas ringnya. Iya. Nanti kalau disiarin saya diedit aja gitu, nggak apa-apa lah. Oke, sebentar. Tolongan.
Oke, ini masih ada sisa waktu. Perlu diketahui teman-teman di layar Anda bahwa Roy masih memiliki waktu 31 menit 11 detik dan Ibu Uti memiliki waktu 27 menit 33 detik. Tapi Iya Pak, dikarenakan nggak apa-apa ada Pak, nanti gangguan ini jaringan, aja, mari kita tunggu saja. tunggu Oke. aja Pak, nggak apa-apa. Kan ini Karena waktunya kalau kan, meskipun ada gangguan jaringan, masih banyak. iya waktunya Khawatir masih juga itu. sih posisi Ibu menyampaikan ini itu, ditambah Roy-nya tidak ada, sungguh sangat disayangkan sekali. Jadi bingung nanti Roy-nya mau menyanggah apa gitu kan. Iya ini dia Ketika suruh Ibu tunggu pun Pak, malah hanya bilang awas menyampaikan tanpa adanya Roy. Mari kita tunggu saja. ya dia bilang jangan bilang saya kabur ya katanya. Ya susah kalau di daerah ya, itu apa, nggak kayak di sini ya, apa, sinyal. Ya, Ya saya waktu di daerah juga ya kita harus sampai memaklumi lah. Tapi yang perlu kita acungkan jempolnya itu posisi masih muda, tetapi iya, ya semangatnya itu yang perlu kita acungkan jempol. Karena tidak semua anak SMA berani naik ke atas ring menampakkan wajahnya. Itu langka loh. Bahkan ada yang dewasa iya. juga menutup wajahnya karena relasi. Ini Roy masih kecil, anak SMK berani ke atas ringnya Channel Drama Malap dan juga berani melawan Ibu Uti. Seperti itu. Kita cukup acungkan jempolnya ke beliau Iya, ini. kalau saya nggak Karena waktu tutup-tutup kita wajah masih karena muda saya, pun ya, teman-teman khususnya yang udah usia 40-50 itu belum tentu bisa. Kalau saya nggak tutupin wajah Oke, karena saya pikir mari saya kita tunggu nggak dulu sebentar. ngapa-ngapain. Ya, karena tidak semua posisi orang itu seperti Ibu, seperti Roy gitu kan. Karena memang riskan. Dialog dipersilakan bagi siapapun Anda yang memang khawatir ketahuan relasi, Anda bisa menutup wajah gitu kan atau menggunakan masker, sebab silakan. Tapi tetap harus menampakkan wajahnya meski ditutupi dan tetap saja dialog yang disampaikan pun sanggahan yang ada pun harus santun seperti itu. Sebentar akan kita kontak dulu. Dan saya harap Ibu pun bisa bersabar menunggu Saudara Roy ya. Untuk bisa bersabar Apa jawabnya Pak? menanti kehadirannya di channelnya. Jawabnya Ini lagi mempersiapkan diri jawabnya untuk apa Pak? naik ke atas ring. Sebentar. Lagi mempersiapkan diri di atas ring, Bu, karena memang gangguan lagi cari jaringan bagus dia itu. Bentar ya.
Oke, ini masih belum juga naik ke atas ring yang bersangkutan. Kayaknya kita harus akhiri dialog siang hari ini, Bu Uti. Iya, Pak. Maaf sekali. Yang pasti, dialog antara Roy dengan Ibu Uti telah berlangsung dan semuanya harus berpisah dikarenakan masalah jaringan. Dan tentu saja baik Ibu Uti maupun para penonton harus memaklumi hal ini ya. Yang pasti terjadinya dialog sempat terjadi meskipun tidak selesai. Dan kita perlu maklumi siapapun posisinya dimanapun Anda, jaringan itu menjadi masalah utama ketika dialog melalui jaringan internet. Baik, terima kasih kepada Ibu Uti ya yang telah hadir dan naik ke atas ringnya channel Gramwalab, termasuk pula penonton pun menunggu dan lelah. Baik, terima kasih Ibu Uti. Maaf baik kepada Ibu Uti, Saudara Roy maupun kepada para penonton jika kami ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.